padamu ya Rasul, rindu lihat hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, patuh atau taat telah sering kita dengar, tetapi boleh jadi tidak sedikit orang yang memahami apa yang dinamai patuh atau taat. Pakar-pakar bahasa mensyaratkan sekian syarat untuk terpenuhinya makna kepatuhan dan ketaatan. Yang pertama adalah melaksanakan apa yang diperintahkan. Yang kedua, melaksanakannya saat diperintahkan. Dan yang ketiga, melaksanakannya dengan penuh rasa hormat. Apabila Anda melaksanakan suatu perintah, tetapi setelah waktunya berlalu, maka Anda tidak dinamai lagi patuh. Apabila Anda melaksanakan suatu perintah, tetapi disertai dengan kejengkelan, kedongkolan, maka itu pun tidak lagi dinamai patuh. Itu sebabnya ada ungkapan yang menyatakan, kalau Anda ingin dipatuhi, maka perintahkanlah apa yang berada dalam kemampuan siapa yang Anda perintah. Itu juga sebabnya agama menggarisbawahi bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dalam batas kemampuannya. Bahkan dalam rumus agama, idza baqa syai' kalau sesuatu telah demikian sempit, maka pasti ada jalan keluar untuk memperlebarnya. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, tidak menghendaki kesulitan. Itu semua agar perintahnya dipatuhi oleh makhluk. Saudara, perintah terbagi dua. Ada perintah untuk melaksanakan sesuatu, ada juga perintah untuk menghindari sesuatu. Yang kedua inilah yang dinamai larangan. Perintah menghindari sesuatu pun harus dihindari dengan penuh rasa hormat, tulus, serta terlaksana dan dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan. Kalau tidak, ia bukanlah kepatuhan, bukanlah ketaatan. Saudara, ada perintah untuk melaksanakan sesuatu, ada juga perintah dalam arti melarang melakukan sesuatu. Perintah untuk melaksanakan sesuatu hendaknya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Kalau Anda tidak mampu, maka Anda tidak berkewajiban melakukannya. Adapun larangan, maka untuk menghindari sesuatu, Anda tidak membutuhkan kemampuan. Bukankah kalau saya berkata, jangan angkat meja itu, Anda tidak memerlukan kemampuan fisik untuk menghindarinya? Jika demikian, perintah yang berarti larangan harus dilaksanakan tanpa ada syarat sedikit pun. Ada perintah Allah, ada perintah Rasul, dan ada juga perintah ulil amr. Laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Rasul, tetapi ulil amr perintahnya dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan duga bahwa ulil amr hanya tokoh terpenting dalam satu masyarakat. Ia boleh jadi adalah seorang yang sehari-harinya, katakanlah, mengurus lalu lintas. Dia wajib Anda patuhi, karena dia yang diberi wewenang untuk mengatur lalu lintas. Jangan duga
bahwa mematuhi perintah guru tidaklah wajib selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Karena guru pun adalah ulil amr, orang yang berwenang untuk memerintah. Kalau Anda melanggar perintah-perintah itu, maka bisa jadi terjadi kekacauan dalam masyarakat, kekacauan dalam hidup. Itu sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, alal mar'il muslim as-sam'a wa ta'ah fima radiya wa kariha walau ummira alaihim abdun habasyi. Seorang muslim berkewajiban untuk patuh dan taat, walaupun pemimpin yang memimpinnya adalah seorang budak yang hitam, yang tidak memiliki status sosial yang tinggi. Karena kalau tidak patuh akan terjadi kekacauan dalam hidup ini. Itu juga sebabnya sehingga Nabi berpesan, daripada terjadi kekacauan, maka lebih baik menaati dan mematuhi siapapun yang memimpin Anda. Memang keduanya buruk, tetapi dalam keburukan pun ada pilihan. Demikian.